Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenankan saya menjelaskan tentang pedoman evaluasi diri madrasah. Saya mulai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005. Di sana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu dalam rangka untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Nah, pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan. Tentu saja penjaminan mutu yang dimaksud pada satuan pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan budaya mutu pada seluruh warga sekolah dan juga madrasah. Nah, keberhasilan penggunaan dana seperti yang selama ini sudah diterima oleh madrasah yang dikelola oleh madrasah sangat tergantung bagaimana madrasah ini menyusun suatu perencanaan menggunakan secara efisien dan tepat guna. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba pertama membahas tentang definisi evaluasi diri madrasah. Evaluasi diri madrasah ini adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Tentu saja hasil EDM ini akan digunakan sebagai bahan untuk penetapan jenis-jenis program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah atau yang sering disebut dengan RKAM. Jadi pelaksanaan dan pemanfaatan EDM ini diperlukan kebersamaan dan kemauan tidak hanya individu tetapi oleh warga madrasah, yaitu oleh kepala madrasah, oleh guru, oleh tenaga kependidikan, komite madrasah, siswa, dan orang tua siswa untuk bersedia membuka diri atas kekurangan yang masih ada di madrasah dalam rangka untuk perbaikan mutu madrasah. Nah, manfaat dari evaluasi diri madrasah, Bapak dan Ibu sekalian, kita memiliki beberapa manfaat yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu sekalian ketahui. Yang pertama, manfaat EDM ini adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja madrasah. Tentu saja ketercapaian kinerja mutu. Yang kedua adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dimiliki oleh madrasah. Yang ketiga, untuk mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Yang keempat, untuk mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu madrasah. Yang kelima, dapat mengidentifikasi program kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja mutu madrasah. Selanjutnya, manfaat EDM ini juga akan dijadikan sebagai bahan penyusunan RKAM. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, prinsip-prinsip penyusunan EDM ini perlu diketahui oleh semua warga madrasah, yaitu yang pertama, EDM ini harus dilakukan secara rutin setiap tahun. Jadi bukan semata-mata dilakukan hanya karena ada keinginan tertentu. Jadi EDM ini harus secara rutin setiap tahun warga madrasah ini melakukan suatu evaluasi diri. Dan selain daripada itu, EDM ini disusun berdasarkan data dan fakta yang objektif, ya. Tidak boleh mengada-ada karena akan digunakan untuk perbaikan mutu madrasah itu sendiri. Harus dengan kesadaran sendiri menggali fakta-fakta yang ada, yang objektif agar supaya mutu dari madrasah itu akan meningkat. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, prinsip penyusunan EDM ini harus terbuka kepada semua warga sekolah untuk diketahui oleh semua pihak, baik oleh kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan komite madrasah. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, EDM ini dilakukan secara online
atau semi online bagi madrasah tertentu yang nanti memiliki kendala terhadap fasilitas-fasilitas internet, maka madrasah memberi kesempatan untuk dilakukan secara semi online. Kita mengharapkan tentu saja suatu saat semuanya bisa melakukan secara online. Bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan, maka madrasah masih bisa mengakomodir dan memfasilitasi bagaimana nanti agar supaya EDM itu tetap bisa berjalan.